Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman amma ba'du. Mari kita buka tafsir surat As-Saffat ayat ke 100 sampai ke 110 sebagai materi ngaji kita di musim pandemi ini. Dan kebetulan ayat yang saya akan baca ini akan kita pelajari bersama, tematik sesuai dengan bulan yang kita masuk hari ini, yakni bulan Dzulhijjah, di mana di situ ada syariat penyembelihan hewan kurban. Mari kita awali dengan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya baca dengan makna, kalian memaknai. Lantas nanti kita lihat tafsirannya sedikit demi sedikit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi habli minas salihin. Fabashsharnahu bighulamin halim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar. Satajiduni insya'allahu minas sabirin. Cukup dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mufassiru rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Qala dawuh sapa Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas salihin. Rabbi do pengiran ingsun, hab mugi-mugi maringi panjenengan li marang kula waladan ing anak minas salihina saking piro-piro golongane wong kang soleh. Fabasyarna mungko awih kabar gembira ingsun Allah hu ing Ibrahim bighulamin kelawan bocah lanang halimin kang aris, aidzi hilmin tegesin duwe perangai aris, kasirin kang akeh. Satu-satu saja dulu. Ayat ini berisi tentang doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana kita tahu bahwa Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah seorang nabi di antara nabi-nabi ulul azmi. Salah satu ujian yang ditimpakan oleh Allah kepada Nabiullah Ibrahim adalah beliau tidak dikaruniai anak sampai sepuh, bersama istrinya juga tidak dikaruniai anak. Tapi beliau tidak pernah berputus asa. Beliau berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, habli minas salihin, anugerahkan kepada kami waladan seorang anak minas salihin dari kalangan orang-orang soleh. Hal ini menjadi pelajaran penting bagi kita bahwa satu, kesolehan seorang anak salah satunya ditentukan oleh kepasrahan, ketunduan orang tuanya. Bagaimana orang tua itu terus bermunajat kepada Allah, ya Allah, anugerahkan kepada kami seorang anak yang soleh, anugerahkan kepada kami seorang anak yang soleh, anugerahkan kepada kami anak yang soleh. Karena tidak bisa kita memiliki anak yang soleh tanpa diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, yang membedakan antara manusia dan hewan dalam hal keturunan,
manusia itu bukan hanya ingin memperbanyak keturunan. Manusia itu bukan hanya ingin memiliki anak, tapi lebih dari itu dia harus punya cita-cita bahwa bukan hanya sekedar anak, tapi anak yang soleh. Rabbi habli minas solihin. Setelah doa ini dipanjatkan oleh Nabiullah Ibrahim pada Allah, maka lanjutan ayat yang ke-11, yang ke-101, fabasyarnahu bighulamin halim. Fabasyarna mungko memberi kabar gembira sapa ingsun Allah terhadap Nabi Ibrahim bighulamin dengan seorang anak laki-laki halimin yang aris, halimin yang cerdas tapi santun, aizi hilmin katsirin, seorang pribadi yang memiliki kecerdasan yang luar biasa, bukan hanya cerdas otaknya tapi cerdas hatinya. Ini bukti bahwa Allah mengabulkan doa Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Falamma balagha ma'ahu sa'yah, falamma tatkala mungko semangsani balagatu meka sapa Ibrahim ma'ahu sertani ghulam as-sa'yah ing mampu berusaha, ayyas'a tegese yen to saged berusaha sapa ghulam ma'ahu sertani Ibrahim, wa yu'inu lan nulungi sapa ghulam hu ing Ibrahim. Kila dikatakan balagha sab'a sinina, balaghatu meka sapa ghulam sab'a sinina ing umur 7 tahun, itu piro-piro tahun. Wa qila lan din katakan opo salasa asyrata sanatan ing umur 13 tahun. Qala dawu sapa Ibrahim, ya bunayya, anak cilik lanang ingsun, inni sak temeni ingsun iku aro melihat sapa ingsun, aitu ningali ingsun fil manami ing dalem waktu turu, ningali anni ing sak temeni ingsun iku azbahu nyembelih sapa ingsun ka ing sira. Wa ru'yal anbiya'i utawi mimpini piro-piro nabi iku hakun nyoto, hak benar. Wa af'aluhum utawi piro-piro perbuatani anbiya iku bi amrillahi kelawan perintai Allah. Fanzur madza tara, fanzur mongko mikir-mikiro sira, angen-angeno sira, madza ing opo taro melihat sira, ai berpendapat sira, minar ra'yi saking pendapat, syawara ngajak musyawarah sapa Nabi Ibrahim ing Nabi Ismail atau gulam, yakni supaya aring merasa tentrem sapa Ibrahim bizabhi kelawan nyembelih, wayang qada atau wayang qadulan manut sapa Ismail lil amri marang perintah bihi kelawan zabhu. Qalan jawab sapa gulam, qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ya abati, tuh bapak kula, atta utawi ta dalam lafaz abati itu iku iwadun ganti an ya il idhafati saking ya idhafah. Asalnya ya abi menjadi ya abati. If'al kula aturi ngelampai panjenengan ma ing perkara tu'maru kang din perintah sapa panjenengan bihi kelawan ma. Satajidu mungko bakal nemu panjenengan ni ing kula insyaallah, insya'a lamun ngersakake sapa Allah nemu minas sabirina setengah saking piro-piro wong kang padha sabar ala zalika ing ngatasi mengkunu zabhu.
Mari sedikit demi sedikit kita terjemahkan. Falamma balagha ma'ahu sa'yah, ketika Nabi Ismail atau Ghulam Halim, anaknya Nabi Ibrahim, itu sudah sampai pada usia bisa berusaha, bisa membantu orang tuanya, ayas amahu wa yu'inahu, bisa membantu orang tuanya, bisa bekerja, berusaha membantu orang tuanya. Ba'dul mufassirin ada yang mengatakan anak itu kalau sudah bisa diajak membantu orang tuanya sekalipun dengan bantuan ala anak, maka usianya kisaran 7 tahunan, usia MI. Wakila salasa asyarata sanatan, ada yang berpendapat bahwa waktu itu Nabi Ismail sudah berusia 13 tahun. Saat anaknya sudah bisa diajak berusaha bersama, umur kisaran 7 sampai 13 tahun, maka Nabiullah Ibrahim memandang bahwa anaknya ini sudah bisa diajak berbicara. Anaknya ini sudah bisa diajak bermusyawarah. Maka Nabi Ibrahim berkata, qala ya bunayya inni ara fil manam, wahai anakku, anak-anakku perhatikan betapa Al-Quran mengajari kepada kita bahwa orang tua yang hebat, orang tua yang luar biasa harus kita contoh. Karena Nabi Ibrahim ini adalah Nabi yang dalam Al-Quran disebut sebagai uswatun hasanah. Dalam Al-Quran kata uswatun hasanah menyimpang sedikit. Dalam Al-Quran kata uswatun hasanah itu paling tidak kita temui 3 tempat. Dan salah satunya ketiga ayat yang berbicara tentang uswatun hasanah itu merujuk kepada 2 pribadi hebat yang bernama Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim mengajari kita bagaimana sikap seorang ayah. Maka dia memanggil anaknya dengan panggilan tidak jangkar. Dia tidak memanggil Ismail dengan kata-kata hei Ismail, tidak. Tapi beliau memanggil dengan kata-kata yang lembut, ya bunayya, wahai anakku, wahai anak laki-lakiku. Inilah pelajaran penting bahwa sikap orang tua, panggilan orang tua terhadap anak itu sangat berpengaruh terhadap hati anak. Siapa yang tidak senang apabila dipanggil sebagai anaknya, bukan dipanggil sebagai namanya. Engkau ini adalah anakku, bukan anaknya orang lain. Ya bunayya, panggilan yang lembut. Inni ara fil manam, ada penegasan di situ. Ini sungguh saya, ara fil manami, ra'aitu fil manam, saya melihat dalam mimpi, saya bermimpi. Mimpi saya itu anni azbahuka, diulangi lagi dengan kata-kata taukid. Anni, sesungguhnya saya, azbahuka, menyembelihmu. Jadi Nabi Ibrahim bercerita tentang mimpinya itu dengan kalimat yang serius walaupun dengan nada yang sangat halus. Wahai anakku yang sangat saya cintai, saya bermimpi dalam tidur saya bahwa sesungguhnya saya menyembelih engkau. Padahal ru'yal anbiya hakun, mimpinya Nabi itu adalah benar. Wa af'aluhum bi amrillah, dan setiap perbuatan para nabi itu adalah atas dasar perintah Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun ini perintah Allah Subhanahu wa taala dan ini benar karena ru'yal anbiya hakun, tapi Nabi Ibrahim memberi contoh kepada kita seorang ayah. Beliau tidak serta-merta langsung sini nak, tak sembelih kamu karena saya diperintah oleh Allah, tidak. Tapi yang beliau lakukan adalah fanzur madza tara, penghargaan yang luar biasa terhadap anak yang masih kecil. Diajak berbicara, fanzur madza tara, sekarang bagaimana menurut pendapatmu wahai anakku. Ini namanya
asas musyawarah sudah diajarkan kepada anaknya ketika anaknya masih gulamin halim, ketika anaknya masih balagha ma'ahu sa'ya, ketika anaknya masih berusia 7 sampai 13 tahun. Jadi anak-anak MI itu seharusnya tidak hanya menerima perintah, tapi dia juga diajak berpikir. Fanzur madza tara. Musyawarah ini sebenarnya untuk menyiapkan agar Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail juga merasa tenang, karena ini adalah syariat yang luar biasa dan belum pernah terjadi, dan agar terjadi ketundukan terhadap perintah Allah yang berbentuk penyembelihan itu. Coba kita lihat terusan ayatnya. Qala ya abatif al ma tu'mar. Jawaban yang luar biasa hebatnya dan tidak bisa dijawab oleh anak kecuali anak itu adalah ulamin halim, kecuali anak itu memiliki kecerdasan lahir batin, memiliki kecerdasan intelektual dan emosional. If'al ma tu'mar. Ya abati, wahai bapakku. Santun sekali dia menjawab, ya abati, wahai bapakku. Santunnya Nabi Ismail menjawab ayahnya karena ayahnya mengajari kesopan santunan. Jangan salahkan anak kita kalau anak kita tidak santun menjawab kita. Mungkin kita yang salah memanggil anak kita. Tapi kalau kita memberi contoh, lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Kalau kita sudah memberi contoh, ya bunayya, maka qala ya abati, anaknya akan menjawab ya abati. Kegagalan dalam dunia pendidikan karena seorang guru, seorang ayah seringkali hanya sekedar memerintah, tidak memberikan contoh. Ya abati, wahai bapakku, if'al ma tu'mar. Panjenengan lakumpai mawon, panjenengan kerjakan saja ma tu'mar, apa-apa yang diperintahkan kepada panjenengan. Jangan ragu wahai ayahku, karena ini perintah dari Allah dan mimpi panjenengan adalah benar, maka lakukan apa yang diperintahkan terhadap engkau. Satajiduni, yakin panjenengan akan menjumpai saya insyaallah minas sabirin, akan dikehendaki oleh Allah menjadi orang-orang yang sabar. Ala dzalika, terhadap penyembelihan tersebut. Wahai bapakku, lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu, niscaya engkau akan menjumpai aku termasuk orang-orang hamba-hamba Allah yang sabar menerima ujian ini. Inilah dialog yang sangat monumental, dialog yang sangat luar biasa. Seorang anak masih berusia seperti itu, tapi keyakinannya, tauhidnya begitu kuat. Kepatuhan, ketundukan terhadap Allah, kepatuhan, ketundukan terhadap ayahnya luar biasa. If'al ma tu'mar. Menurut kami, yang hebat itu sama-sama hebat. Nabi Ibrahim hebat, Nabi Ismail apalagi. Kenapa? Karena Nabi Ismail yang punya nyawa, dia harus merelakan dirinya untuk disembelih dengan kata-kata satajiduni insyaallahu minas sabirin. Kita lanjutkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ay ya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Falamma aslama, semangsani pasrah sapa karoni Ibrahim wa ghulam, ay khodo'a andap asor sapa Ibrahim wa ghulam, wong qada lan manut sapa Ibrahim wa ghulam li amrillahi, marang perintai Allah Ta'ala. Watallahu lil jabin, watallah
wa talalan nggulingake, merobohkan, menggulingkan sapa Ibrahim hu ing Hulamin Halim, yakni Ismail, lil jabin marang pilingan, ay sora'ahu alaihi, sora'ah menggulingkan sapa Ibrahim hu ing Ismail alaihi ing ngatasi jabin pilingan. Walikulli insanin lan iku kedue saben-saben menungso jabinani utawi pilingan loro, 1 2. Bainahuma iku antarani pilingan loro al jabhatu utawi batuk. Wa kana lan ono apa zalika mengkunu watallahu lil jabin, dimana bimina iku ono ing tanah Mina. Wa amarroh lan menjalankan ngelakokake sapa Ibrahim as-sikina ing pisau tajam ala halkihi ing ngatasi guluni Ismail atau gulam. Falam ta'mal mungko ora tedas opo sikin syai'an ing suwiji-wiji, bimani'in sebab perkara kang nyegah minal qudrati saking kekuasaan al ilahiyati kang bangsa kepengiranan. Wa nadaina lan manggil sapa ingsun Allahu ing Ibrahim, ayya Ibrahim tegese yen to Ibrahim, qad saddaqta teman-teman wis benerake sira ar-ru'ya ing mimpi, bima kelawan perkara ataita kang nekani sira bihi kelawan ma, mimma saking perkara amkana kang mungkinake apa maka ing sira min amri dzabhi saking urusan nyembelih. Ayat tegese yakfi nyukupi ka ing sira apa dzalika mengkunu dzabhu. Fa jumlatu nadaina mongko utawi jumlah lafaz nadainahu iku jawabun dadi jawab. Jadi wa nadainah itu mongko manggil, iku jawabun jadi jawab, iku jawabu lamma falamma, jawabu lamma iku jawab lafaz lamma tapi biziyadatil wawi kelawan tambahan wawu. Nadainahu ada tambahan wa nadainahu itu menjadi jawab dari lamma. Wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqtar ru'ya inna saat temani ingsun kadzalika kaya mengkunu ai kama jazaina kaya oleh bales sapa ingsun Allah ka ing sira Ibrahim, najzi bakal bales sapa ingsun Allah al muhsinina ing pira-pira wong kang agawe bagus, di anfusihim marang pira-pira awak dhewe ni muhsinin, bimtithalil amri kelawan ngelakoni perintah, biifrajis siddati kelawan ngilangake masyaqqat anhum saking muhsinin. Mari kita lihat satu persatu. Setelah musyawarah dan musyawarah luar biasa hasilnya, maka terjadilah apa yang disebut dengan eksekusi. Falamma aslama, tatkala dua pribadi luhur Nabiullah Ibrahim dan Hulam, yakni Nabiullah Ismail telah berserah diri keduanya kepada Allah. Khoda'a, keduanya andap asor, wangqada, duanya manut pasrah li amrillahi ta'ala terhadap perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian yang terjadi adalah watallahu lil jabin. Kemudian Nabi Ibrahim merobohkan anaknya
di atas pilingannya. Jadi dia seperti kambing yang akan disembelih itu. Soro'ahu alaihi, ditidurkan di pilingannya. Sebab setiap manusia itu punya jabinani, dua pilingan, bainahuma al-jabha, di tengah-tengahnya ada dahi. Dan itu kejadian ada di tempat yang bernama Mina. Mudah-mudahan kita ditakdir bisa sampai ke Mina. Amin, Allahumma amin. Setelah anaknya ditidurkan, dirobohkan, kemudian Nabiullah Ibrahim amarra as-sikin ala halqihi. Beliau menjalankan pisau yang sudah dipersiapkan di atas leher anaknya. Sret. Apa yang terjadi? Falam ta'mal syai'an. Tidak ada kejadian apa-apa. Artinya pisau itu tidak bisa melukai sedikit pun dari lehernya Nabi Ismail. Kenapa? Bimani'in, karena di situ ada hal yang mencegah minal qudratil ilahiyah, dari kekuasaan ilahiyah. Dalam cerita yang agak panjang, ketika Nabi Ismail itu sudah digulingkan, dirobohkan, diikat oleh Nabi Ibrahim. Begitu diikat, minta pertama memang, tolong ikat tangan saya, tolong ikat kaki saya Abah, karena saya khawatir sakitnya sembelihan menjadikan saya berontak. Maka diikatlah kedua tangan dan kedua kakinya. Tapi kemudian Nabi Ismail berkata, wahai bapakku, wahai ayahku, kalau saya disembelih dalam keadaan terikat ini seakan-akan saya kurang pasrah. Lepas saja ikatannya itu, saya manut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibuka ikatannya itu, kemudian Nabi Ismail mengatakan, tolong lepas baju saya agar tidak ada darah yang menempel ke baju saya. Khawatir nanti baju saya kelihatan oleh ibu. Subhanallah. Setelah setelah seperti itu, maka Nabi Ibrahim berkata, ni'mal aun anta ya bunayya ala amrillah. Sebagus-bagusnya penolong adalah engkau anakku, wahai anak yang menolong saya melakukan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu keduanya sudah seperti itu, pasrah tunduknya kepada Allah, tatkala pisau sudah dijalankan, yang terjadi adalah pisau itu sama sekali tidak bisa melukai lehernya Nabi Ismail. Karena apa? Karena ada al-qudrah al-ilahiyah, karena ada al-qudrah al-ilahiyah, ada kekuasaan kepengiranan di situ. Jadi dalam dunia tauhid itu tidak boleh kita memiliki keyakinan bahwa orang itu luka karena pisau, orang rumah itu terbakar karena api. Tidak, sebab api tidak akan mampu membakar sesuatu apabila tidak dikehendaki oleh Allah. Buktinya Nabi Ibrahim ketika dilempar ke kobaran api, Nabi Ibrahim tidak tersentuh, tidak terbakar oleh api. Pisau tidak bisa melukai sesuatu tanpa izin Allah. Buktinya pisau ini tidak bisa melukai sedikit pun lehernya Nabi Ismail. Kemudian Nabi Ismail bertanya, wahai bapakku, apakah engkau lemah? Apakah engkau tidak kuat sehingga kamu tidak mampu menyembelih, menggerakkan pisaunya di atas leherku? Atau pisaunya yang tumpul, wahai ayahku? Akhirnya Nabi Ibrahim mencoba pisau itu, ada beberapa batu di situ, dicoba dipecah dengan pisau itu, ternyata pisau itu sangat tajam. Kemudian dengan izin Allah, pisau ini mengatakan kata-kata yang luar biasa. Wahai Ibrahim, engkau menyuruh aku melukai anakmu, sedangkan Allah melarang aku melukai anakmu. Enggak mungkin saya menuruti perintahmu mengalahkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah indahnya pisau. Inilah indahnya ketundukan pisau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka kemudian kita ikuti episode berikutnya. Qad saddaqtar ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Cukup dulu. Assalamualaikum